Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Fadila Danendra, mahasiswa BINUS Online dengan jurusan Accounting, dan nomor induk mahasiswa dengan nomor 28026 24836. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dengan judul Meningkatkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja, Mendorong Kesempatan yang Setara bagi Perempuan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Masalah kesetaraan gender di dunia kerja ini masih jadi tantangan yang besar di Indonesia. Berdasarkan Global Gender Gap Report pada tahun 2023, posisi Indonesia itu berada di peringkat 87 dari 146 negara, yang dimana angka ini mengindikasikan masih banyak adanya ketimpangan yang cukup besar, terutama dalam hal kesempatan, upah, dan posisi kepemimpinan di tempat kerja yang dapat terlihat di antara laki-laki ataupun perempuan. Misalnya, secara rata-rata gaji perempuan itu hanya 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki padahal di posisi yang sama. Kemudian, hanya ada 19% perempuan yang mampu menembus posisi eksekutif dan hal tersebut menyebabkan bahwa hal itu tidak terlepas dari adanya stereotip sosial dan diskriminasi yang masih terjadi, terutama di sektor-sektor seperti teknologi, keuangan, dan manufaktur. Padahal jika kita mengambil nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima, yang dimana menjelaskan bahwa mengusung keadilan sosial itu akan menuntut dan menuntun semua masyarakat Indonesia untuk memperoleh semua perlakuan yang adil dan setara, baik dalam bidang apapun dan termasuk dalam dunia kerja. Berikutnya rumusan masalah. Jadi dalam penelitian ini kami menemukan yang pertama, apa kesenjangan gender yang masih terjadi di dunia kerja Indonesia. Kemudian, apa hambatan utama yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, bagaimana nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima, dapat menjadi solusi atas diskriminasi gender di dunia kerja. Dan yang terakhir, strategi apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan gender di dunia kerja. Dan kemudian hasil temuan dari kelompok kami di lapangan yaitu kami menemukan ada 4 poin. Yang pertama, kami melakukan wawancara dan diskusi kelompok dengan beberapa pekerja perempuan dan termasuk salah satunya itu ada mahasiswa. Dan kami menemukan bahwa mereka mengatakan masih ada stereotip yang menganggap pekerjaan teknis dan posisi pemimpin itu lebih cocok untuk laki-lakinya, masih sangat banyak yang memiliki pandangan seperti itu. Padahal pandangan tersebut akan menyebabkan perempuan ini terbatasi dalam mengakses posisi strategis dan berpengaruh di perusahaan, sehingga di mana kesempatan mereka untuk bekerja pun akan berkurang dan mereka tidak bisa berkembang secara profesional. Kemudian diskriminasi juga masih terjadi dalam bentuk terselubung yang dimana yaitu seperti dalam proses perekrutan dan promosi yang dimana ditemukan di banyak perusahaan secara implisit itu memilih rata-rata kandidat laki-laki untuk berbagai posisi tertentu dan menganggap kalau perempuan untuk posisi tersebut itu tidak cukup cakap atau kurang tanggung jawab sehingga peluang untuk perempuan naik jabatan ini akan sangat terbatas. Kemudian pada kebijakan di perusahaan juga masih banyak perusahaan yang kurang mendukung untuk kebutuhan perempuan, terutama terkait cuti melahirkan yang dimana kurang memadai dan fleksibilitas waktu kerja. Jadi seringkali hal ini memaksa perempuan itu harus memilih antara karir dan keluarga, yang dimana hal tersebut berdampak langsung untuk karir mereka ke depannya. Dan yang keempat, dan kami menemukan ini bahwa dari semua pengaruh-pengaruh tersebut, akhirnya perempuan ini banyak yang terjebak pada posisi yang dimana gaji mereka yang diperoleh itu sangat rendah dan kesempatan untuk bekerja pun sangat terbatas. Dan untuk memperkuat siklus ketidaksetaraan ini yang dimana itu menyebabkan adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki maupun perempuan. Dengan fenomena tersebut, kelompok kami membuat sebuah solusi yang mungkin dapat membantu atau bahkan mengurangi terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Yang pertama yaitu eh, kita harus dalam membuat kebijakan inklusif yang ramah terhadap perempuan. Nah, kebijakan inklusif ini seperti tadi yang saya sebutkan ada cuti yang dimana ini harus perempuan khususnya mendapatkan kunci cuti melahirkan yang adil dan jam kerja yang fleksibel
untuk memudahkan penyesuaiannya mereka di kedua dunia kerja maupun dalam keluarga. Yang kedua yaitu adanya sebuah pelatihan dan sosialisasi secara rutin mengenai kesetaraan gender yang dimana itu harus dilakukan di setiap perusahaan agar menghilangkan stereotip dan diskriminasi yang terjadi antara individu. Dan yang ketiga, perlunya ada pengingat untuk tentang mengingatkan betapa perlu dikuatkan lagi nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila kelima, yang dimana sebagai landasan kebijakan perusahaan ataupun pemerintah yang menjadi sangat penting untuk menjamin sebuah keadilan sosial dan kesetaraan gender ini benar-benar terwujud dalam praktiknya. Dan yang terakhir itu perlu adanya peningkatan dari yang terutama ini peningkatan kesadaran masyarakat dan kalangan mahasiswa agar ikut berperan serta aktif yang dimana mereka memperjuangkan hak-hak dalam kesetaraan gender ini yang dimana harapannya dapat merubah dalam perubahan sosial ini ke arah yang lebih positif dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dari semua fenomena tersebut, refleksi pribadi yang saya dapati yaitu yang pertama kita harus menciptakan keadilan sosial yang dimana di sini kita tidak perlu adanya namanya diskriminasi, apalagi diskriminasi struktural ya. Dan stereotip-stereotip sosial yang masih melekat di perusahaan itu perlu kita hapuskan. Karena saya menyadari bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila ini, ya yang terutama di sila kelimanya, itu sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan setara. Kemudian saya juga perlu menjadi kritis dalam berpikir, harus kreatif dan bekerja sama dalam tim dalam membuat sebuah solusi yang nyata dan aplikatif yang bisa dilakukan lebih jauh sehingga perjuangan untuk membela kesetaraan gender ini bukan hanya sekedar tanggung jawab perempuan tetapi menjadi semua tanggung jawab masyarakat yang dimana ini untuk kepentingan kemajuan sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan yang dimana kita dalam perusahaan ini harus membuat sebuah kebijakan yang dimana ini adil untuk semuanya apabila kita mendapati posisi sebagai pimpinan perusahaan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.